James, main MMA gimana Bung? Saya Kenapa Bung? udah tahu udah selesai. Terus itu kalau sampai parah kayak waktu saya 2022 kan, kawan saya sempat meninggal tuh bang. Terus sampai tujuan itu saya depresi juga itu. Terus saya saya memang kena juga mental saya. Karena kita adu. Asal kalian tahu ya, di luar sana itu keras, kejam bos. Terus parahnya lagi mereka nggak nimbang bang. Paling parah mereka nggak nimbang. Jadi kita udah tahan lapar, mereka udah naikin. Mereka nggak nimbang, cuma lihat kita doang yang nimbang. Kalau main 6 ronde, mereka nggak nimbang. Kok bisa gitu? Tinju itu politiknya sakit banget bang. Sakit. Ini combat sport lah, bukan cuma tinju, MMA, semua lah. Bunuh orang itu bukan perkara gampang loh bang. Buset. Tekanannya buset. Saya setahun itu pusing aja. Kepikiran bang. Kepikiran. Dia punya anak juga kan. Kita udah saling kenal juga walaupun kita tanding tapi saling kenal kan. Iya. Orangnya juga iya, baik. Kan sekarang mukulnya berenang pun udah bisa naik ring gimana? Terus bayaran mereka lebih gede dari kita lagi. Saya kayak anjir. Kita tanding udah bunuh-bunuhan bayaran cuma segini. Zenwalk Haniato. Ahoy! Balik lagi bersama Zenwalk di sini. Podcast combat sport pertama di Indonesia. Bung James. Halo. Thank you loh. Udah diluka-lukain tanganku. Gua mukul sendiri, tanganku sendiri yang luka. Kira-kira kenapa tanganku bisa sampai berdarah gini, Bung? Alasannya apa penyebabnya? Ketepatan pukulnya pas, terus power pas mukulnya kencang. Nah, tadi kan saya udah pakai bantalan biar lebih aman kan. Tapi ternyata Ya, karena saya minta abang mukulnya powerful biar saya pengen tahu kapasitas power abang sampai di mana. Nah, kalau abang mukul gini-gini, kita nggak bakalan capek bang. Mau 4 ronde, 6 ronde, tetap stay aja gitu. Lalu kalau saya maksa abang, bobang, sampai kering, sampai di sini kering, berasa nggak iya. Sampai kosong dada gue. mau Muntah dah. Berarti saking full powernya aku mukul bang ya. Karena itu simulasi pas abang tanding kan, di saat abang tanding kamu butuh emosi, butuh semua kan. Di saat latihan pun saya paksain abang keluarin emosi, biar pas tahu simulasi tanding kayak gini nih. Menurut abang powerku sendiri seperti apa bang? Untuk berat saya abang, main berat 57 ya. 56. 56 kencang. Jadi dorongan powernya ada. Oke. Dan gak semua loh orang MMA itu orang MMA, orang BJ itu punya power. Hampir semua mungkin menurut saya cuma berapa orang yang punya power. Enggak semuanya Eko Sumanono punya. Ya. Ketika latihan boxing belum tentu punya Belum power. Enggak semua. Yang bisa pernah pendingnya punya power abang. Terus Eko Sumanono. Eko sebenarnya Itu punya power juga. Eko emang basicnya petinju, mohon maaf. Dia dari startnya petinju amatir. Powernya kencang menurut saya. Selain dia nggak ada. Aku memang yang nggak ada. Iya. Powernya semua pelan banget. Aku jujur bang, sampai detik ini belum pernah tanding tinju. Satu kali pun dalam hidupku belum pernah tanding Jadi menurut tinju. saya simulasi tanding tinju sama tanding MMA bersama sih bang. Nah pertandingan itu menurut saya kita adu mental ya, mental. Nah sama aja tinju makanya gerobak kayak aja sih bang. Menurut saya tinju apa MMA cuma abang lebih kayak robah fondasi pukulannya aja. Fondasi pukulannya sama footworknya kan? Ya. Tapi di saat abang di MMA punya mental, di tinju juga paling kan mirip-mirip gitu ya. Simulasi MMA sama tinju mirip-mirip ya kayak main juga. Tapi kalau misalnya di MMA udah hancur pindah ke tinju menurut saya lebih hancur lagi sih bang. Abang sendiri Bung James, kalau misalkan Bung James main MMA gimana Bung? Kenapa Bung? Saya lebih tahu diri ya. Saya itu perlu ilmu tahu diri. Jangan semua kita ambil. Jadi saya lebih tahu kapasitas kita mampunya di mana. Jangan pengen mau itu, mau ini. Enggak, itu yang juga bunuh diri. Sama sih Bung, kita juga menganggapnya begitu Bung. Kalau kita atlet MMA mungkin nggak semua atlet MMA, tapi kayak saya pun kalau ditawarin tinju, saya mikir 2 kali 1000 kali untuk bertarung karena terasa bukan bidang kita gitu Bung. Jadi betul kata Bung, tahu diri. Aku pun kalau mau main boxing, kalau selebriti mungkin oke. Tapi kalau lawan real petinju, jangan dulu. Sebentar dulu. Sadar diri. Sadar diri. Kalau influencer oke lah ya. Atau dari anak MMA juga. Sama-sama MMA lah. Startnya kayak pernah fight boxing. Oke lah. Nah Bung Jeb, aku juga tertarik nih buat gali Bung Jem lebih dalam lagi. Bung Jem kan setiap fight itu aku lihat selalu bawa ciri khas Meksiko. Itu kenapa Bung? Saya lebih suka kayak style Meksiko ya bang. Kan saya orangnya kayak adu fight ya bang. Gak mau banyak-banyak tingkah, jadi bunyi bel secepat mungkin dia harus jatuh.
Dengan dia cepat jatuh, saya nggak bakal banyak luka. Jadi kalau misalnya kita main di panjang itu luka di saya, luka dia juga banyak. Bisa berapa kayak geger otak. Jadi tinju itu apanya semua combat sport lah, bahaya. Jadi kalau saya bikin dia 1 menit jatuh, saya juga nggak luka kan. Dia juga paling efeknya paling cedera, udah KO udah selesai. Terus itu kalau sampai parah kayak waktu saya 2022 kan, kawan saya sempat meninggal tuh bang. Itu sampai 7 tahun itu saya depresi juga itu. Itu saya memang kena juga mental saya. Karena kita adu sampai 7 ronde adu pukul-pukulan gitu. Bos. Itu yang almarhum gitu. Ya. Itu 7 ronde saya sama dia pukul-pukulan. Target kita kan 10 round. Dan saya tahu kalau misalnya saya habis ronde, saya akan kalah di pertandingan itu. Karena promotor mereka kan, jadi saya udah pasti sih kalah. Jadi gimana caranya? Dia harus jatuh. Menang poin gitu. Menang KO. Sebenarnya tuan rumah kita itu udah biasa udah ya. biasa. Jadi kalau kita secara poin tipis-tipis aja pasti tuan rumah. Gak usah tipis lah bang. Kita menang per ronde, tiap ronde bisa paling panjang draw. Walaupun kita menang secara poin, tapi kalau tuan rumah itu bisa jadi draw. Draw sepahit-pahitnya ya. Apalagi draw hasilnya pasti kita kalah ya. Itu namanya home decision. Tuan rumah pasti akan kalau diunggulkan. Orang luar main ke Indonesia, netizen Indonesia sekarang, kok dia bisa menang? Kita punya keuntungan karena main di negeri kita bang. Iya. Itu kayaknya dimanapun juga begitu. Sama, kita main di luar negeri bang. Atlet dia udah pengalaman kayak udah hal biasa, ya, nggak kaget gitu bang. Kalau orang yang nggak ngerti combat sport, kok dia bisa menang? Mereka nggak tahu kita punya kayak keunggulan di rumah sendiri. Kalau di luar negeri bang, kita jatuh bang. Diinjak kan kita udah dihitung. Dia abang jatuh abang diinjak gini, abang dihitung. Padahal diakalin ya. Dia diakalin, kita nggak bangun. Kalau mereka jatuh bang, mereka nggak dihitung. Dia digosok-gosok, dia bangunin. Jadi fighter-fighter kita dari Indonesia pun ketika keluar negeri, sama. ketika padahal kita menang poin bisa jadi draw. Kalau udah draw pasti kalah. Menang poin pun kalah angka mutlak bang. Jadi tinju pilihannya menang KO atau mutlak. Nggak ada mutlak. KO. Nggak ada mutlak. Di dunia pro itu nggak ada mutlak bang. KO. Ini realita kehidupan. Ya. Emang ketika fighter bertandang ke tuan rumah itu nggak ada pilihan lain selain KO. Ya. Saya bilang ke anak-anak kayak dia mau main di Malaysia nanti nih si Pawit. Saya bilang kamu nggak bisa poin, nggak bisa win poin. Kamu nggak bakalan bisa menang. Jadi harus menang KO. Kalau win poin nggak usah mengharapkan. Menang lah, nggak bakalan. Dan kita sebenarnya sebagai real fighter itu kayak begitu udah ngeliat lumrah, hal yang lumrah gitu biasa, bang ya. Ya. Tapi para netizen ini bang, nggak ngerti. Kita ditai-taiin bang. Ya, mental kalau atlet nggak punya mental, bisa gila juga depresi bisa bang. Bisa. Kita dimaki hancur-hancuran bang. Nah abang sendiri nanggepin netizen tuh kayak gimana tuh? Saya biasa aja bang. Mereka juga nggak ngerti kan. Mereka nggak masuk di dunia kita. Mereka cuma asal bacot aja, mereka nggak ada di dunia kita, di dunia combat sport. Jadi saya lebih maklumin lah. Mereka mau bilang apa ya, kita lebih dewasa lah. Di dunia kita, mereka nggak ngerti dunia kita bang. Jadi Bung James paling pahit dimaki netizen apa bang? Oh udah banyak bang. Udah banyak bang. Paling kena di hati Bung James lah. Kata-kata apa bang? Saya nggak ambil pusing juga sih bang. Nggak ambil pusing ya? Saya nggak mau lihat juga. Santai gitu. Misalkan nih Bung James, si netizen itu datang ke sini. Apa yang Bung James lakukan kepada netizen itu? Saya lebih tahu diri juga sih bang. Saya juga nggak mungkin pukul juga dia. Ngapain ya kan? Ya ngapain? Ya nggak dibayar ngapain? Paling di sini diajarin aja, diajarin boxing makanya. Dilatih boxing kalau kita netizennya Bung James. Kita lebih tahu diri lah, kita udah tahu bela diri, nggak mungkin kita mukul orang yang kayak sekelas sama kita bang. Nggak ada. Bukan level kita. Nggak ada untung juga buat kita. Nggak ada untungnya. Jadi ya udahlah, suka-suka kalian suka-suka lah. Jadi saya jadi juga dalam hidup Bung Jam ya. Nggak ngasih makan. Nggak kasih makan gitu benar bang. Iya. Benar. Nggak ngaruh dalam hidup kita. Mereka mau maki, mau bilang kita kayak apa ya? Lulus siapa? Dunia kita. Betul. Dunia kita berbeda. Dan ketika bertarung kalian bukan lawan kita. Nah. Ya, kalian cuma bisa ngomong doang. Sekali-kali cobain latihan Coba lah. makanya. Satu ronde aja pending sama Bung James nih. Berdarah tangan aing. Tangan aing berdarah. Kadang mereka nanya, "Bang, emang tinju capek?" Saya nggak bisa ngomong, mesti coba sendiri. Emang sparring capek? Nggak bisa dijelasin, mesti coba sendiri. Ya kalau kita ngomong, wah, emang capek sih, capek itu. Padahal cuma gini-gini doang. Kita nggak bisa ngomong, lu mesti coba sendiri. Tinju itu mesti dicobain. Iya, kalau cuma ngomong, anak kecil pun bisa ngomong. Jadi ilmunya bukan cuma teori doang, praktek.
Kalau netizen sekarang kalau ngomong bang, mereka lebih jago dari kita. Bos. Teori. Set. Praktek, coba praktek. Coba. Tiga menit ya. Bung Jem, pengalaman yang paling berkesan Bung Jem selama hidup di dunia boxing apa bang? Banyak ya bang. Saya pernah patah rahang ya. Pernah kencing darah. Pernah lupa ingatan 30 menit, lupa gelap 30 menit. 30 menit lupa. Ya, jadi 30 menit bangunnya udah di rumah, di IGD kabel-kabel di badan. Itu udah paling cedera paling kecil itu kayak kencing darah udah hal biasa lah menurut saya. Kayak rahang geser-geser dikit, kayak lupa-lupa udah biasa lah. Saya start tinju dari 2003 akhir ya, masuk 2004. 2003 akhir. Oke, itu pengalaman yang tadi yang paling berkesan itu pas lawan siapa bang? Oh, yang saya menang di Thailand ya. Menang di Thailand lawan tuan rumah. Itu saya di perjalanan kan dari tempat tanding ke tempat hotel ke tempat tanding itu harusnya cuma sejam lebih ya. Mereka muter-muter begitu 5 jam. Sengaja dan kita pakai hand wrapnya di mobil bang. Pas turun dari mobil langsung naik ring. Oh itu masih saya kan orangnya kan mabok mobil nih bang. Saya masih mabok langsung dipanggil mau ginta, saya bilang ini bunuh diri. Bahkan sih. Jadi ada kayak gitu-gitu sebenarnya bang ya. Ada triki-triki kurang ajar di situ ya. Pas pulang bang, nggak nyampe sejam, 30 menit nyampe hotel. Saya bilang, wah ini gimana ceritanya ini kita pergi sambil muter-muter 5 jam terus pulang cuma 30 menit nyampe hotel. Mau bilang apa? Tuh, asal kalian tahu ya, di luar sana itu keras kejam bos. Terus parahnya lagi mereka nggak nimbang bang. Paling parah mereka nggak nimbang. Jadi kita udah tahan lapar, mereka udah naikin. Mereka nggak nimbang, cuma lihat kita doang yang nimbang. Kalau main 6 ronde, mereka nggak nimbang. Kok bisa gitu bang? Makanya Indonesia terlalu parah lah Indonesia netizennya. Kita menurut saya tinju Indonesia paling jujur lah. Paling jujur tinju Indonesia. Di luar sana banyak mafia tinju lebih ngeri lagi. Parah. Kita nggak timbang, mereka nggak timbang bang. Kita doang yang timbang. Dan kita misalnya ke tempat tanding nih bang, posisi 5 jam perjalanan. Mereka minum bang, sebenarnya jalan. Kita tahan lapar biar mau nimbang. Oh, Mbak. Tiba-tiba turun dari mobil langsung tanding. Langsung tanding. Itu menang apa kalah tuh bang? Saya menang. Mungkin. Oh, masih diakal-akalin aja menang. Gimana kita benar-benar di treat yang benar gitu. Makanya kalau orang bilang tinju, kita katanya wasit gini, waduh, mereka belum pernah keluar, belum pernah tanding ke luar negeri. Tinju, belum tahu tinju itu politiknya sakit banget bang. Sakit. Ini combat sport lah, bukan cuma tinju, MMA, semua lah. Sama kayak gitu bang. Pengalaman yang paling berkesan tuh bang, sebelum tanding diajak muter-muter tadi 5 jam. Nah, pengalaman yang abang rasa abang paling pahit di industri tinju yang pernah abang alamin apa bang? Yang paling pahit banget bang? Yang sampai abang ngelus dada nih, kok gini amat ya, gue jadi petinju. Saya enggak juga sih, saya udah pilih tinju, saya nikmatin dulu bang. Nikmatin apa yang saya mau bang. Jadi abang mau suka, mau duka, abang telan semua. Saya telan semua. Saya enggak, jadi saya udah milih nih. Saya sempat berantem sama mama saya. Kenapa kamu milih tinju? Kan saya dulu mau masuk angkatan bang. Mau dimasukin angkatan. 2012-13 ada yang masuk ke sini mau diambil saya sama Ruben masuk angkatan udara. Tapi kita nggak mau. Saya bilang saya ke Jakarta bukan mau masuk angkatan, saya mau tinju. Yang lo kenapa ini angkatan banyak yang mau. Saya bilang saya kesini bukan mau nggak jadi angkatan. Saya sempat berantem sama orang tua. Lo kenapa nggak masuk angkatan? Saya bilang saya kesini mau tinju. Jadi saya mau nikmatin, mau pahit kayak mau asam kayak apa. Saya nikmatin tinju. Jadi sebenarnya orang tua abang pun nggak setuju abang di industri. Nggak setuju. Tinju. Tapi lama-lama kayak ya udah mau gimana lagi orang pilihannya. Sama sih ya. Sama juga begitu. Orang tua perempuan nggak. Kita makin dilarang seperti semakin disuruh. Ya, jadi ya udah. Itu pilihan kamu ya nikmatin. Jadi dan saya kita harus tanggung jawab dengan pilihan kita. Jadi saya nggak ada mau pahit mau kayak gimana, saya nikmatin. Telan bang ya. Telan. Nah tadi saya mukul perut abang, saya bilang nikmatin ya sakitnya bang. Nikmatin bang. Itu nyawa kayak mau dibunuhin bang. Bang udah bang. Maaf, bener nggak bang? Kita tuh tiba-tiba blank gitu. Sakitnya itu bang bikin bikin lupa bang. Iya bikin lupa. Om Nelson mukul bang. 3 kali lipat daripada saya mukul abang. Dia nanam pak. Sakitnya itu bang. Itu gunanya sendiri apa sih bang? Itu pas dipukul abang nggak terlalu kayak yang Jadi pukulan ada yang kayak gini bang. Dia sakit banget, perih banget bang. Jadi malah diserempet pukulnya gitu ya? Itu sakitnya itu kayak bang dipotong disilat gini. Nah itu buat latih itu sama latih kulit. Nah abang rasa. Nah,
tekanin perut, dinding perut saya nih. Jadi saya punya dinding perut. Jadi ini posisinya ya, jadi lebih tebal. Ini saya kerasin. Oke. Jadi kita punya dinding perut bang. Jadi dipukul kita munci. Iya. Jadi udah siap lah. Ya kalau udah kena siap benturan, ya. Mau jadi lapisannya benturan lebih luar, tebal. benturan dalam udah siap. Jadi kulit luar sama kulit dalam ya. Bang, ya. Untuk conditioningnya. Kulit luar sama kulit dalam udah siap bang. Iya. Jadi kalau nggak siap, buset, kena di perut itu sakit banget bang. Jadi abang pun ternyata pakai gaya-gaya style Meksiko itu karena memang karakter bertarungnya adalah seorang Mexican boxer. Ya. Jadi gaya-gaya seorang boxer Meksiko. Ya. Itu kalau main baku tanam, baku cabut. Lebih menurut saya lebih menjual ya. Lebih ngejual. Ya, lebih jual dan saya nikmatin kayak itu. Kata orang kenapa bang main cantik kayak? Aku pikir abang pakai style Meksiko, maksudnya pakai pakaian Meksiko itu abang ada keturunan Meksiko. Saya lebih Jadi suka. keturunan mana sih bang? Asli mana Saya sih? campuran bang. Campuran mana bang? Ada Manado, ada Ternate, ada Jawa. Manado, Ternate, Jawa, Indonesia Raya. Ini udah mix ya. Katanya asli Indonesia bang ya. Indonesia Raya bang. Tapi mama dari mana bang? Mama saya dari Jawa. Mama Jawa, ayah Manado. ayah Manado Jawa ya. Oke. Ternate. Ini next abang ada fight apa lagi bang? Saya di 31 Januari ya bang. 31 Januari acara Triumph. Ya Triumph. Oke, sampai jumpa bang. Nanti aku jadi announcernya bang. Siap. Kita ramaikan. Ini ketemu siapa bang? Saya belum tahu. Oh, belum Masih tahu. lagi ketemunya. dicari. Tapi udah kontrak ya, udah Udah kontrak biar sama diikat sama mereka. promotor Alvin ya. Ya. Oke. Bang, kemarin kan habis rame Beyond bang. Ya. Nah itu kan banyak kontroversi. Pendapat abang sendiri, secara general bang, seperti apa tanggapannya dengan event kemarin itu bang? Saya nggak nonton. Gak nonton? Ya. Saya cuma nonton Velmi sama yang orang Velmi doang saya nonton, saya pulang. Karena Ya, udah larut ya, malam, ya. abang harus Ya. latihan, besoknya harus melatih, jadi udah langsung pulang bang ya. Berarti abang bawa Velmi sama yang Jepang. Ya saya mau Velmi sama Jepang doang, saya nonton Oke, langsung saya balik. habis itu pulang bang ya. Nah, menurut abang kemarin pertarungan Velmi melawan fighter dari Jepang itu gimana? Kalau menurut saya Abang, ya, Velmi menang. Velmi menang Ya, ya. walaupun dia ronde 2 sempat jatuh tapi untuk poin dia menang. Oh, secara poin dia menang walaupun sempat Jatuh, jatuh. ya. Itu dihitung nggak bang jatuh kemarin? Dihitung. Dapat Dia hitungan dia ya? kaget pas posisi yang nggak siap tiba-tiba kena hook. Oh. langsung. Dan ketika dihitung tuh dia dapat poin berapa sih bang? Kalau 10 itu 98 ya. 10 9 apa ya 10 8. 10 8. Di saat abang jatuh langsung poin langsung 10 8 apa. Jauh Iya, dari. iya. Dan itu bisa dikejar ketika kita aktif poin. Ya, Ah. aktif poin. Dan kemarin juga sebelumnya itu kan si Jepang juga sempat knockdown juga sama Ya, Velmi. Tapi dia kan menang juga kan. Menang Dia juga. menang. Ya, Karena aktif secara poin. Ya. Oke. Ya, kata orang kok Velmi bisa menang kan dia jatuh. Tinju nggak seperti itu kita lihat, orang awam nggak tahu. Jadi kita lihat akumulasi pukulan Velmi. Akumulasi pukulan. Ya. Terus kalau di boxing itu bang, dominasi itu misalkan kita ngurung lawannya itu termasuk poin nggak bang? Agresif, Agresivitas. Ya. Itu dinilai juga. Dinilai juga. Oh, ini kan banyak banget yang FOMO yang awam masih belum tahu bang. Kita edukasi bang, biar tahu bang. Abang selama berkarir di boxing udah berapa kali kawin orang bang? Saya berapa ya? Sampai lupa jatuh. Sampai lupa. Udah kawin berapa orang? Rekor berapa kali tanding bang? Saya 64 ya bang. 64 kali fight boxing. Wow. 64 kali dan kawinnya berapa udah lupa bang. Saya udah lupa. Saya nggak ikut. Ini lagi cek bukrek ya. Buka Saya bukrek. lihat busernya biar lebih Nah. baik. Saya kalah juga banyak bang. Kalahnya main di luar negeri. Itu yang saya bilang kalau kita main ke luar negeri, kita nggak pukul kau, nggak usah berharap menang. Jangan berharap Entah dia menang ya. tiap ronde dia jatuh pun, abis ronde tetap draw, paling pahit draw. Banyak triki-triki Ya. lah kalau di luar bang ya. Makanya Banyak katanya, intrik-intrik ya. waduh. Gimana caranya kita kalah gitu. Kalah. Dan kita bisa-bisa tadi pukul bisa diberhentiin bang. Nah kalau tahu orang kok dia bisa menang, nah bisa tinju Keras. keras, Di luar sana banyak mafia tinju bang ya. parah. Olahraga ini penuh dengan mafia. Politiknya Gak ngeri. sesenara itu. Gak segampang apa itu. Nah ini rekornya nih Bung James. Bung James sampai lupa dia buka. Bisa kau 31 kali kau. Wih, ini Bung James. Ya, ini Kok mukanya beda? Mohon maaf. udah lama banget. Bang. Nanti kalian cek di bookreknya bookrek.com. Mukanya Bung James beda. Ini umur berapa ini bang?
Ini 21 kalau 45 kali main menang, 31 kali KO, 19 kali kalah ya. Ya. 10 kali kalah KO ya Bang ya. Yang 3 nih draw. Wow. Oh, ini rekornya ntar kita cek di book rec. Sampai lupa berapa kali KO. Bang, Abang kalau nggak jadi petinju jadi apa Bang? Saya nggak tahu jadi apa ya. Jadi orang kayak. Dan hampir semua fighter aku tanya selalu begitu. Rata-rata kalau nggak jadi petarung jadi apa? Bingung Bang. Ya. Jadi apa? Saya jadi petinju aja lah kayak. Tinju aja Bang ya. Kalau JK Saragi mau berkebun katanya Bang. Kalau nggak jadi petarung MMA jadi tukang kebun bilang ya. Berkebun aja. Aku juga Bang, kalau aku nggak jadi fighter aku berkebun aja Bang. Kayaknya lebih damai ya. Lebih damai. Tapi nanti ini Bung James kan umurnya saat ini berapa Bang? Saya 34 mau 35. 34 mau 35. Ada kepikiran pensiun Bang? Ya ada. Di umur berapa Bang? Masih lagi didiskusi sama istri ya. Diskusi sama istri. Istri udah lama istri suruh pensiun. Semenjak lawan saya meninggal kan dia kena juga. Bilang coba saat itu kamu yang meninggal kan. Saya juga kepikir balik ya juga sih, tapi ya nikmatinnya nggak meninggal itu kita nggak ada yang tahu. Orang tidur pun bisa meninggal kan. Saya bilang orang tidur pun bisa meninggal, ini nggak usah dipikirin lah. Ternyata yang trauma itu bukan cuman Bang James doang. Istri juga. Istri juga trauma. Armin Tantagore, promotornya pun juga trauma loh. Buset. Semua trauma. Jadi tinju itu sebenarnya kita bunuh orang ini Bang, bukan kita bunuh ayam aja kita rasa kayak kita bunuh orang itu bukan perkara gampang loh Bang. Buset. Tekanannya buset. Saya setahun itu pusing aja. kepikiran Bang. Kepikiran. Dia punya anak juga kan. Kita udah saling kenal juga walaupun kita tani tapi saling kenal kan. Iya. Orangnya juga Iya, Bang, baik. kan circle-nya kan itu aja. Itu aja tinju itu aja. Sebenarnya kita semua itu kalau di luar ring teman semua. Udah saling kenal kita Bang. Bahkan kita kayak saudara. Tapi kalau udah di atas ring kita profesional. Ya, profesional. Kita bunuh-bunuhan. Itu Abang ngilangin trauma itu gimana caranya Bang waktu itu Bang? Saya nikmatinnya udah, ya untuk hilang sih gak hilang sih Pak. Membunuh orang. Ya gimana, saya udah masih stay di tinju ya, saya nikmatinnya udah. Jadi kadang mau mukul kayak ragu-ragu jadinya. Dia anjirnya kalau kencang-kencang nanti dia meninggal apa kenapa lagi. Ya, tapi masalahnya kalau kita nggak mau Nah kencang, itu, kita yang diputus istri kencang. bilang, kalau posisinya coba kalau kamu yang meninggal. Jadi kamu masih mau tinju nggak? Pikir-pikir dulu. Sebenarnya ntar pikir-pikir ada saatnya kita pensiun. Ya belum saat ini. Tapi lagi didiskusikan sama istri ya. Jadi Abang sendiri belum ada bayangan di umur berapa gitu, belum ada Bang? Belum. Belum Bang Tapi ya? tapi nggak lama lagi kayaknya. Gak lama lagi kayaknya Bang ya. Oke. Mudah-mudahan Bang karirnya kedepannya makin cemerlang. Abang juga makin Amin. jaya kita. Amin ya Allah, amin. Oke, thank you Bang. Udah di-sharing, udah dikasih ilmunya untuk hari ini. Sama-sama Bang. Terima kasih banyak dan berkesan banget pertemuan pertama sama Bung James langsung berdarah tanganku. Kita ikutin pertemuan berikutnya, kita dikasih program apa? Kita masuk program. Ikutin terus Zenwalk. Oh, thank you Bung. Yang berikut kita ada sparring. Sparring. Harusnya pertemuan pertama kita sparring Bang. Jadi kalau misalnya member yang saya latih pertemuan pertama sparring. Biar saya tahu mau kasih abang kayak gimana. Jadi disesuaikan karakter. Ya, saya mau lihat. Mau dikasih teknik apa ya, nih? jadi kalau kita langsung padding, saya nggak tahu abang orangnya tipe maju apa tipe mundur. Oh, karakternya gimana Ya, belum tahu. ya, jadi kalau saya biasa ngerti saya langsung sparringin dulu. Nah, sparring sama saya, nah saya nggak mungkin pukul abang kencang-kencang. Saya pengen lihat abang kelemahannya di mana, apa yang saya bentuk. Saya tahu baru saya bentukin. Jadi Bung James ngelatih orang tuh treatmentnya berbeda-beda. Ya, saya nggak sama abang, Nggak nggak sama semua ini. fighter Ya, ini. nggak Wah, sama. keren Jadi loh. saya ikutin abang nggak boleh ikutin saya. Jadi saya sama abang beda tipe ya. Abang belajar kepelatihan metode seperti ini di mana Bang? Sebenarnya nggak juga sih saya gimana. Kan saya udah laluin tinju dari 2003 nih Bang. Jadi saya udah lamin tinju itu kita nggak bisa paksain apa yang nggak paksain diri kita kayak orang lain. Jadi abang nggak boleh paksain abang lu harus kayak gini nih. Tinju itu bukan maksa dia harus kayak kita nggak. Setiap fighter punya karakter Punya masing-masing. berbeda dengan struktur badan yang berbeda, otot yang berbeda. Dan kita nggak boleh paksain dia kayak kita. Dan itu menurut sains dan teknologi pun memang
cara melatih seperti itu Ya, Bung. Memang dan kalau open minded sekali Bung. jadi nggak kayak begini, lu salah gini, nggak juga menurut saya. Di saat abang mukul nyaman, berarti pas dia abang itu. Jadi nggak harus lu harus gini, nggak, tinju nggak seperti itu. Soalnya kan ada beberapa pelatih yang merasa, dulu pelatihku ngajarinnya gini ya, aku ngajarin ke muridku begini lagi. Itu udah tempo banget bang. Oh, Kita maksain kayak orang. Dan kita kalau umur misalnya umur di atas 38, kita nggak mungkin suruh dia maju mundur bang. Orang seperti itu bakalan bosan, abang suruh maju mundur. Yeah. Apa suruh dia lompat-lompat. Orang kayak gitu lebih kayak mau nyari tahu sensasi mukul. Jadi saya lihat orang, kalau orang ini kayaknya dia tipenya mau kayak gini. Jadi saya nggak paksain kayak buset lompat-lompat 30 menit, jungkir balik. Ini bukan tinju ini, jatuhnya. Terakhir banget nih aku kepikiran bang. Pesan untuk para influencer yang akan bertarung bang, apa yang harus mereka siapkan bang? Pertama-tama menurut saya yang disiapkan mental. Mental Dengan punya mental, dia bisa masalah fisik, skill kita bisa bentuk. Tapi kalau nggak punya mental, tinju itu nggak usah tinju lah, semua olahraga itu butuh mental. Kalau abang penakut, ngeri. Dunia combat sport itu ngeri. Di saat kita penakut, kita ditai-taiin bang di ring, dipukulin suka-suka jidat. Jadi orang kalau punya mental, masalah skill, power kita bisa bentuk. Tapi kalau mental setengah-setengah, mendingan jangan di combat sport, nggak usah. Malu-maluin diri bang. Nah di saat abang masuk ke dalam ring itu udah nggak bisa nego mau keluar lagi bang. Dan abang nggak bakalan bisa, waduh cukup. Malu kalah malu, malunya sampai ke bawah-bawah. Sekarang mukulnya berenang pun udah bisa naik ring gimana? Terus bayaran mereka lebih gede dari kita lagi. Saya kayak anjir. Kita tani udah bunuh-bunuhan bayaran cuma segini. Karena yang modalnya cuma begini. Saya bilang anjir. Udah 3 digit Ya bang. anjir, saya bilang yaudah deh. Mohon maaf. Mungkin takdir kita kayak gini kali. Apa kita perlu begitu juga bang? Nggak perlu bang. Nggak perlu bang ya. Aduh. Oke, jadi kita tunjukkan tetap skill bang Skill ya. kita ya, benar. Tapi cukup prihatin lah kalau nggak. Ya, aduh. Kadang kita Tapi bilang. efeknya sendiri kayak ada influencer fight yang bisa dikatakan mulutnya gede tapi tekniknya nggak ada, itu malah bikin mundur menurut abang sendiri. Kalau untuk apa sih? Menurut saya buat jadinya udah nggak sakral lagi tinju apa Muay Thai udah nggak sakral kayak dulu lagi bang. Udah nggak Jadi sakral lebih kayak lucu-lucuan ya bang. Jadi kayak komedi. Nah kalau tinju kan dulu kan sakral banget bang. Abang bisa masuk di 7x7 ini bang, bukan hal yang gampang loh. Bisa maju ke 3, ini ukuran 3x3 ini bang. Abang bisa masuk ke ring aja, nggak usah berantem, masuk ke ring aja bang. Abang kan Muay Thai masuk ke ring itu, abang butuh adrenalin tinggi loh. Abang mau nari Muay Thai itu butuh mental, nggak usah berantem, masuk ke ring aja bang. Itu abang udah butuh semua, udah butuh mental, udah butuh semua, belum berantemnya. Makanya sekarang lebih lucu-lucu menurut saya, menurut pribadi saya. Udah nggak sakral kayak dulu. Masuk ke ring itu Abang nggak usah, udah dulu kan abang buat masuk ke ring aja, mau Muay Thai, mau kayak MMA lah. latihan berbulan-bulan. Butuh berbulan-bulan dan nggak gampang loh. Bisa cedera lagi Dan persiapan. ada tahapan-tahapannya Dan dari sekarang amatir bang, dulu. ya sekarang abang cuma dikasih tahu, lu mau main gini nggak? Bayaran segini, siap. Yang penting rame. Jadi udah nggak sakral. Menurut Tapi abang sendiri menghilangkan kesakralan ring itu Ya. sendiri, pertarungan itu sakralnya hilang. hal yang menurut saya Marwahnya ya hilang. marwahnya hilang. Jadi udah nggak sesakral kayak dulu. Abang buat masuk ring itu butuh ranking 10 ya, buat masuk ke TV ya. Kayak dulu kan barang TV-nya cuma dikit tuh bang. Ada tahapan-tahapannya untuk masuk ya bang. Dan ya? nggak gampang bisa masuk ke peringkat-peringkat. Sekarang abang bisa masuk peringkat 1 mah lucu-lucuan bang. Dulu bisa masuk 10 besar aja bang. Itu udah pertumpahan darah itu. Pertumpahan darah. Hancur-hancuran. Sekarang juara nasional mah ya, abang bisa juara nasional bang. Kalau sekarang ya, abang bayar promotor bikin pertandingan, abang juara nasional besok. Ada triki-triki seperti itu juga sekarang, bang ya? sekarang. Dulu abang buat masuk peringkat 10 besar itu sesuatu hal yang gak gampang. Abang harus lewatin banyak banget. Tapi dengan saat ini kan perkembangan zaman udah berubah nih bang. Ya makanya. Fighter-fighter dituntut untuk bisa ngonten. Pendapat Nah. abang gimana? Kalau abang disuruh ngonten tuh capek gak sih bang? Saya sih capek enggak, tapi untuk ngomong kayak susah banget bang. Ini bisa bang. Ini bisa bang. Ini lancar dari tadi kita ngomong saya bang. Buset, saya bilang, saya mau ngomong di mana ya? Saya biasa kalau mau interview, saya udah ngomong duluan. Tolong pertanyaannya simpel-simpel ya. Kita ngobrol santai doang bang. Jadi nggak usah kayak, lu kapan gini-gini, nggak, yang simpel-simpel ya. Biar saya juga jawabnya nggak terlalu berat. Iya, ini kan santai banget kan bang. Bisa dan ternyata Bung James bisa ngomong. Dan Aduh. untuk para influencer, kalian harus latihan lagi Ya. Bang, ya. Kalau mau bertarung, Ya, ini kalau mau ring yang bertarung. sakral.
tinju itu Siapkan dengan baik, ya nggak usah tinju lah, Muay Thai, MMA itu nggak segampang yang kita pikirin ya. Di saat kita masuk ke ring, kita udah nggak bisa keluar lagi. Dan kita, resikonya itu kematian loh bang, bukan gampang loh. Tinju itu di Jepang tahun kemarin 2 orang meninggal dalam pertandingan satu pertandingan. Dalam satu event. Satu event itu pun tinju pro bukan tinju. Tinju itu nggak gampang menurut saya. Nah, sekarang banyak yang mau tanding tinju, belum tahu fatalnya. Tuh, kalau kena pukul belakang kepala bisa geger otak, ngeri. Nah, kalau mau tanding, persiapkan diri semaksimal mungkin. Kebanyakan kita mukul aja berdarah ini kalau kena muka orang kayak gimana nih bang? Abang bisa bayangin. Pak manajer berat Pak manajer. Nah itu tadi Bung Nelson Nenggolan itu dari zamanku aku mungkin baru lahir. Beliau udah handle tinju sampai saat ini. Oke, kita tutup podcast kali ini. Ikutin terus Zenwalk. Aku mau ngobrol sama Om Nelson dulu. Oke bang. Oke, thank you Bung. Siap, kita sampai next berikut, sampai pertemuan berikut.